Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, kita sudah sampai di video yang ketiga. Di video yang pertama sudah dijelaskan bagaimana cara membuat kelas. Di video yang kedua sudah dijelaskan bagaimana cara mengunggah materi pelajaran dan daftar hadirnya. Dan sekarang yang ketiga adalah bagaimana cara membuat tes atau kuis atau assignment kepada siswa agar kita mendapatkan nilai dari siswa. Nah, teman-teman pastikan sudah login ke Google Classroom. Di sini kelas saya ada 2. Jadi ketika teman-teman selesai atau setelah login, maka teman-teman akan ditampilkan kelas yang sudah dibuat. Di sini ada simulasi digital dan fisika. Baik, saya pakai yang simulasi digital. Di sini wall-nya, jadi ini adalah berandanya. Nah, ini adalah materi yang sudah kita unggah. Sekarang kita ke classwork lagi. Nah, di sini sudah ada yang kita unggah beberapa waktu yang lalu. Terus kita akan create. Nah, kita akan menggunakan assignment terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang matematika lebih mudah menggunakan ini, nanti jawabannya difoto dan dikirim ke Google Classroom dari anak-anak. Kita coba assignment dulu. Sebenarnya assignment dengan kuis ini sama, teman-teman. Sedangkan kuis assignment nanti akan beda, kita menggunakan Google Form. Kita coba yang assignment dulu. Nah, di sini nih judulnya. Judul kita tulis misalnya soal flowchart dan algoritma. Nah, di instruksi ini kalau teman-teman hanya membuat satu soal atau teman-teman matematika misalnya untuk latihan soal bisa pakai ini. Misalnya di sini soalnya adalah atau instruksinya adalah buatlah flowchart, buatlah algoritma dan flowchart cara menghitung luas persegi panjang. Nah, nanti soalnya yang seperti ini aja. Nanti perintahnya adalah tulis jawabanmu di buku dan foto jawabanmu, kemudian kirim ke Google Classroom. Nah, jawabannya berupa foto. Nanti teman-teman bisa menggunakan instruksi seperti ini. Nah, setelah itu di sini ini ada assignment. Di sini ada untuk simulasi digital untuk semua siswa. Poinnya adalah 100. Dan nanti kita koreksi apakah flowchartnya benar atau algoritmanya benar. Ini adalah paling lambat siswa mengerjakan. Waktu paling lambat siswa mengerjakan. Kalau mau di-set silakan, kalau tidak usah. Ini juga tidak usah diisi, tidak apa-apa. Oke, langsung kita klik assign saja. Nah, di sini sudah ada. Jadi soal ini sudah siap dikerjakan oleh siswa. Itu cara yang pertama. Untuk soal yang pertama, nanti kita lihat, saya kasih contoh bagaimana cara melihat atau memberi skor kepada siswa. Tetapi nanti di video yang keempat, bagaimana cara memberi skor atau memberi nilai ke jawaban siswa. Yang kedua, kita membuat quiz assignment. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke Google Form, ya, Google Form. Jadi misalnya di sini penilaian harian algoritma dan flowchart. Kerjakan sesuai dengan karakteristik soal. Jadi kita akan membuat soal pilihan ganda, kita akan membuat soal IC,
dan juga kita akan membuat soal benar salah. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Apa kelebihannya kalau soalnya pilihan ganda? Kita tidak perlu ngoreksi secara manual karena kita sudah menandai dengan skor. Jadi anak ketika menjawab benar, maka dia akan mendapatkan skor yang sudah kita tentukan. Jika salah, dia akan mendapatkan skor 0. Tetapi kalau IC, maka Google Form sebenarnya bisa menjawab otomatis, tetapi kelemahannya adalah kalau jawabannya tidak sama, maka akan disalahkan. Nah, ini kelemahannya. Jadi nanti yang isi kita koreksi manual, yang pilihan ganda kita koreksi secara otomatis. Jadi bisa digabung. Sekarang kita klik blank quiz. Nah, di sini silakan dikasih judul penilaian harian, algoritma, dan flowchart. Jadi ini adalah ulangannya. Di sini misalnya kita buat pilihan ganda dulu. Soal yang pertama, gambar di bawah ini adalah simbol dari, di mana gambarnya? Kita klik ini, kita akan menyisipkan gambar. Jadi kalau teman-teman matematika akan lebih mudah. Jadi dalam bentuk gambar saja soalnya. Kita browse, misalnya ini saya open, kita tunggu dia untuk mengunggah. Nah, setelah itu dia akan tampil di sini. Jawabannya, misalnya mulai. Kita tambahkan di sini add option. Yang teman-teman pakai bahasa Indonesia silakan disesuaikan. Di sini untuk proses. Jadi simbol ini apa begitu. Terus di sini input, di sini output atau keluaran. Saya pakai 4 pilihan saja, nanti teman-teman bisa menambahkan. Terus di sini ada answer key. Jadi ini adalah kunci jawabannya, diklik saja. Nah, jawabannya yang mana? Misalnya saya klik ini, mulai. Skornya berapa? Nah, misalnya kita membuat 5 soal pilihan ganda atau 10 soal pilihan ganda dan 5 soal IC, maka agar nanti nilainya jadi 100, nanti bisa disesuaikan bobot masing-masing soal, teman-teman. Kalau misalnya pilihan gandanya dianggap semuanya nilainya 10 per soal, berarti ada 5, kalau 10 soal berarti, kalau 5 soal ada 50, IC-nya 5, berarti nanti nilainya juga 50. Jadi IC dan pilihan ganda nilainya sama. Nah, itu cara memberikan poin. Jadi sesuaikan dengan jumlah dari soal yang teman-teman buat. Misalnya kita buat soal nanti di sini ini 5 misalnya, maka kita anggap semuanya sama nilainya. Atau kita sesuaikan dengan karakteristiknya, tidak ada masalah, terserah teman-teman. Misalnya saya kasih nilai 10, kita klik done atau selesai. Nah, kita sudah membuat satu soal, require-nya tidak usah, biarkan anak-anak mau mengisi atau tidak. Kita tambahkan dengan cara yang sama. Gambar di bawah kita copy saja dari sini. Kita insertkan gambar lagi. Kita browse lagi. Nah, di sini saya pilih gambar yang kedua. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sama, mulai, selesai, ada persiapan, ada input. Kita kasih kuncinya dulu, answer key-nya. Jawabannya adalah persiapan. Kita kasih skor 10. Jadi sama dengan yang ada di atasnya. Total poinnya dia 20. Klik done. Terus kita buat soal lagi, pilihan ganda juga. Di sini kita insertkan gambarnya. Kita pakai ini. Jadi nanti disiapkan dulu apa yang diperlukan agar kita cepat dalam membuat soal yang ada di sini. Mulai, selesai, persiapan, di sini input.
jawabannya kita jangan lupa. Jawabannya adalah input, angkanya adalah 10. Kita sudah punya total poinnya adalah 30, teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat soal lagi. Kita pilih yang benar atau salah. Nah, kita buat soal seperti ini. Gambar di bawah ini adalah simbol dari alur, titik. Kita akan membuat jawaban benar atau salah. Nah, pilihannya di sini, opsinya kita beri benar dan opsinya kita beri salah. Kita answer key-nya, ini jawabannya benar, kita kasih 10 poin. Berarti sudah 40 poin, teman-teman. Nah, dari 4 soal ini, semuanya nanti akan mengoreksi secara otomatis. Jadi dia akan memberikan koreksi secara otomatis. Jadi nilainya sudah akan muncul. Nah, kita akan membuat satu soal isi, teman-teman. Di sini, soal isinya misalnya, algoritma adalah, atau misalnya teman-teman membuat soal apa yang dimaksud dengan algoritma. Nanti bisa diisikan di sini jangan lupa kita ganti dengan short answer kalau jawabannya singkat, atau paragraf nanti kalau jawabannya agak panjang. Karena ini hanya jawabannya singkat saja, kita short answer saja. Nah, untuk soal isi ini, untuk answer key-nya tidak usah kita isi agar nanti tidak mengganggu Google-nya ini. Kita beri nilai, misalnya kita sudah mengumpulkan 40, berarti nilainya adalah 60 misalnya. Jadi pas nilainya 100. Nah, jadi tidak usah kita kasih kunci untuk yang isi. Nah, nanti kita akan koreksi secara manual. Caranya nanti ada di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan setting dulu. Klik ini, ya, klik setting. Klik setting di sini. Di sini ada quiz. Klik quiz. Nah, di sini make this quiz, biarkan saja. Nah, di sini kita tidak akan mencentang ini, jadi koreksi secara otomatis tidak, tetapi kita akan menggunakan setting untuk dikoreksi secara manual. Jadi after review, manual review. Terus ini yang kita tunjukkan ke siswa, jawaban yang kosong, terus jawaban yang benar, dan point value. Nah, jawaban yang benar kita centangnya kita hilangkan saja. Nah, nanti settingannya seperti ini, teman-teman. Klik save. Nah, agar blank quiz ini namanya sama dengan ini, nah ini kita copy paste saja. Ctrl C, ini di copy. Jadi ini kita blok begini, terus klik kanan, copy, kita paste di sini. Di blok dulu, klik kanan, paste. Nah, nanti akan nama filenya akan berubah jadi. Sudah siap? Kita pakai. Jadi ini kita assign saja. Nanti akan berubah secara otomatis. Nah, ini penilaian harian, algoritma, dan flowchart. Jadi kita sudah punya 2 soal. Ada soal flowchart dan algoritma. Nah, yang terakhir, apakah question sama dengan assignment? Sebenarnya sama saja. Jadi kita bisa membuat soal di sini ini, buatlah sama dengan yang tadi, algoritma tentang cara mengukur luas lingkaran misalnya. Fotokan jawabanmu. Kita klik di sini. Sebenarnya sama fungsinya dengan assign. Nah, di sini langsung muncul soal. Kalau di sini yang muncul adalah judulnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi itu cara membuat soal, berbagai soal. Bisa di form, bisa menggunakan question, bisa menggunakan assign. Jadi itu, jangan lupa like bila suka dan dislike bila tidak suka. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang nanti akan kita upload. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.